Good morning. Udah pakai baju kan? Soalnya baju kan sewarna kulit ya. Tadi aku pastikan dulu udah pakai baju kan ini keluar dari kamar mandi. Udah dong, udah dong. Gimana syuting di Bali? Lagi ribet, ini nyari gue lupa bawa phone holder. Gue lagi bukain. Selamat pagi, kita jumpa di ML pagi. Kayaknya baju gue terlalu turun ya, Bo. Kalau di Bali beda ya. Soalnya kaos gue tuh udah habis. Ini kan ceritanya kan hari ini untuk dipakai untuk ceritanya Bali gitu kan. Terus kemarin tuh di Krisna beli baju renang karena nggak bawa, karena kan gue rencananya cuma 2 hari doang. Terus nggak bawa baju renang doang. Gue pikir habis syuting gue pulang. Ternyata kan gue extend. Emang dasar ya si Dodol. Baju renang gue masukin di packing sama mereka udah di kerdus. Bagaimana dah? Jadi baju gue tinggal ini sama jaket. Gimana tuh? Masa di Bali pakai jaket meskipun dingin ya? Lagi dingin kan? Dingin. Ya malam sih dingin, tapi kalau siang sih ini lumayan udah apa namanya udah matahari. Enak sih. Selamat pagi Hai, good morning. Gimana mama kabarnya? Mama, aku hari ini alhamdulillah baik. Hari ini hari dimana kamu mau lihat nggak sih aku ngapain? Ngapain aja? Aku nunggu kamu tadi. Aku lagi bikin skrip. Apalagi kerjaan gue kalau bukan MotoGP kan ini soalnya race weekend, jadi hari Minggu, Sabtu dan Minggu akan ada race. Ini abis off Mel, jadi abis off 3 minggu ini akan ada race, makanya gue hari Seninnya pasti syuting YouTube kan gitu. Iya. Gue mempersiapkan ngomong apa aja, apa yang mesti dibahas, karena kemarin tuh kalau di MotoGP hari Kamis tuh media day gitu, jadi banyak gosipnya keluar. Wow, jadi kalau YouTube tuh si Paddock itu lu tuh bikin skrip dulu ya? Gue lah yang bikin. Hebat. Soalnya kan beda ya. Apa? Beda sama kalau gue entertainment ya. Maksudnya kan kalau lu itu kan emang harus based on data, research gitu kan. Kalau gue kan ya gue research juga sih biasanya kalau ada public figure yang gue mau interview. Tapi kan kalau gue udah tahu ya gue udah bisa flowing naturally aja gitu ya kan. Kalau ini kan harus pakai data, kayak misalnya kalau ngomongin regulasi, ngomongin misalnya ada perubahan teknikal apa, nah itu kan gue harus tahu tuh. Terus alhamdulillahnya Mel, gue itu berteman baik dengan banyak jurnalis-jurnalis di Eropa sana. Jadi mereka tuh kan emang semua ronde tuh mereka dateng, ya kan? Jadi dari situ dari mereka lah gue tuh suka banyak dapat insight, suka banyak. Kadang gue di forward hasil interview segala macam gitu. Jadi membantu pekerjaan gue banget, jadi kadang gue udah tahu sebelum beritanya rilis di media gitu. Oh, that's cool. Berarti lo kalau misalnya ketemu sama si apa namanya para kolik si di MotoGP itu tuh lo biasanya bertukaran kontak bukan untuk DM-an untuk sekedar chit-chat ya, Say, tapi for giving information, terus untuk getting more knowledge, terus get engaged gitu berarti ya, Bo? Gue tuh kemarin ketemu mereka kalau DM di sosial media sering gitu kan, kayak misalnya gue baca tulisannya terus udah gitu gue bilang gue suka tulisan lo segala macam, tapi pas beneran ketemu di sirkuit gitu kemarin di Sepang di Malaysia sampai di Mandalika, gue tuh datengin mereka terus udah gitu gue kenalan, jadi gue bilang kenalin aku Lucy Wiryono, aku yang kemarin sempat DM segala macam, gue baca tulisan lo. Oh, DM juga nek. Iya, gue bilang gitu, gue tanya, terus akhirnya bisa tukeran nomor telepon segala macam. Tapi pas ketemu langsung kan belum pernah. Terus udah gitu, lo tau kan yang kayak kita udah DM nih, kita udah pernah ngobrol, tapi kita belum pernah ketemu langsung. Itu kan suka awkward ya. Lo memperkenalkan dirinya gimana? Ya nggak, suka kadang-kadang cuma lihat-lihatan aja, tapi nggak disapa. Terus karena malu kan. Tapi kalau gue, ya gue datengin lah, gue kenalan gitu, aku Lucy segala macam gitu. Dan gue selalu beranggapan orang tuh nggak tahu gue emang, jadi emang gue harus mengenalin lagi gue siapa, gue ngapain, apa yang gue kerjakan, jadi gue kasih tahu gitu. Nggak, tapi untung lu tuh kan si lempeng ya, Bo. Coba lu si gila-gila si menggatal ya. Lu DM-an sama si buleleng itu gimana coba? Maafin ya, jangan. Ini gue kalau minum gini aman gak sih di TikTok? Aman kan, nggak kelihatan brand ya kan? Iya nggak sih? Kalau gue, lagi jurnalis gue udah tua. Ya kan? Udah pada tua-tua, Ya, mereka tuh aja 20 tahun. Apa? Belum tentu juga, tapi emang lu kan si lempeng aja, Bo, orangnya. Which is that's good gitu. Anyway, gue tuh suka penasaran kalau gue kemarin ngeliat apa namanya si di TikTok itu ya, kalau lo lagi kayak ke Mandalika segala macam, itu bagus di videonya. Itu lo bawa videographer.
Tintus. Oh, yang mana nih? Yang aku pakai buat gua kirimin buat lo? Enggak, yang lo kemarin kayak lo lagi ngobrol sama orang, Oh, sama ada si timnya. Aku nggak bawa. Itu ada timnya. Jadi aku minta aja sama mereka. pantesan. Gue bilang rapi banget kayak mereka tahu angle-nya kayak misalnya lo lagi ngomong sama si Racer ya sebutannya ya. Rider dan Rider Ruci. ya, sama ridernya siapa gitu terus ada yang diambil dari punggungnya si Belakang. ridernya terus sebaliknya ridernya lagi ngobrol sama lu dari punggung lo. Oh itu kan estetika dalam nge-shoot kan konten gitu. Gue bilang nih si Lucy apa bawa secara lo bilang kan kemarin lo bawa diri sendiri doang kan udah Sendiri. solo. Sendiri bener. Jadi kalau menurut gue tuh YouTube tuh kan menyenangkannya gitu ya Mel ya gitu. Kalau beda sama lo. Kalau lo kan YouTube-nya memang interview. Jadi lo duduk di studio segala macam. Nah, kalau gue ini kan di sirkuit ya gitu. Jadi ya kalau dapat yang bagus ada videografer yang bisa gue karyakan dalam tanda kutip gue bisa dapetin konten dari dia alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya gue sendiri ya udah gue bawa selfie stick gitu terus udah gitu gue sendiri gitu. Jadi harus siap dengan keadaan apapun. Dan kalau teman-teman mungkin lihat YouTube-nya Melanie itu kan pasti selalu cakep ya, Bo. Kalau lu rambut tertata, makeup oke, nggak minyakan lah. Kalau gue kan panas ya kak. Jadi waktu itu pernah ada yang komplain dong, gara-gara gue lagi bikin di Sepang, di Malaysia kan tuh humid banget ya, lembab. Aduh kak, rambutnya kenapa sih nggak bisa rapihan? Kagak bisa. Keringet, ya Allah nggak bisa. Padahal rambut gue udah pendek, itu alasannya kenapa rambut gue pendek. Karena kalau gue kemana-mana itu udah begini aja. Bad hair day dikit pakai topi udah kelar. Iya. Oh, lo tuh juga kayak gue ya. Maksudnya on the spot kadang-kadang misalnya lo ketemu sama rider yang oke, yang bagus, lo tuh suka ini ya, suka ajak on the spot juga untuk interview gitu. Kalau rider beda nih. Jadi kalau rider itu kadang gue harus kontak ke kayak ada PR-nya dulu gitu. Jadi gue harus minta izin segala macam. Jadi sekarang juga lebih susah gitu. Dan ada perbedaan kalau misalnya kalau di MotoGP itu ada tim factory, jadi tim yang resmi dari sebuah pabrikannya. Jadi misalnya merek motornya tuh ada. Tapi ada juga yang satelit, jadi yang kelas 2-nya. Nah kalau kelas 2-nya lebih gampang, tapi itu pun kalau gue mau interview biasanya harus janjian dulu. Kalau tergantung ridernya, ada juga yang gue minta pertanyaannya dulu, mana yang akan lo tanyakan, terus nanti PR-nya akan seleksi. Ini boleh dijawab, ini nggak boleh dijawab, ini boleh ditanya, ini nggak boleh ditanya, gitu. Oh wow, ini ya Bo, lebih kompleks, lebih complicated ya dibandingin maksudnya. Nggak bisa ini Mel, nggak bisa. Misalnya kayak gue kan selalu standby di media center, jadi di tempat media gitu. Terus udah gitu kalau ada dua sisi yang berbeda. Jadi misalnya nih kalau TV ya udah TV aja, jadi gue nggak boleh ngerekam. Tapi kalau gue dengerin mereka, gue tuh ketemu sama rider semuanya rider gue udah ketemu. Dan ya kan emang di media center ya, jadi mereka boleh cerita, boleh ngobrol, terus udah gitu gue boleh rekam suaranya mereka pas interview. Tapi gue tidak boleh rekam video, apalagi foto. Misalnya, aku selfie dong. Gak bisa. Nggak boleh itu. Itu ada tulisannya di tembok media center ya. Keep your professional attitude. Gak boleh. Kayak gitu. Tapi menarik kan gitu. Kalau kita kan kadang-kadang gue juga suka ditanya, Mbak, sering ke sirkuit tapi foto ridernya dikit banget. Kagak boleh. Masalahnya kerja. Masalahnya di media center kan. Oh, untuk selfie juga nggak boleh sembarangan ya? Kalau misalnya gue kenal sama ridernya dikenal baik gitu ya, di luar itu aja, di luar media center, karena bisa disuruh keluar, Bo. Kalau di situ lu mau kerja apa mau foto-foto? Ya kan? Good ya, maksudnya very professional ya, karena kan kadang-kadang beda sama mungkin kita Indo yang hobi selfie apa segala macam. Ya orang pasti banyak yang starstruck juga sih. Cuma ya itu dia. Emang kalau bisa ketemu mereka lo harus menempatkan diri lo, emang lo sama selevel sama mereka gitu. Ya betul. Jadi gue bukan fan girl ya. Memang untuk di sana cari berita, cari konten. Jadi bukan, kalau foto kan semua juga bisa ya Mel gitu. Kalau lo datang ke sirkuit MotoGP tuh, misalnya lagi race day, itu kan mereka lalu lalang tuh gitu. Kalau lo dapat akses untuk ke pedoknya, lo tuh bisa foto, aku foto dong gitu, dan mereka mau gitu. Nah tapi kalau kayak di media center, gue memang nggak boleh foto-foto karena ada peraturannya. Tapi gue bisa lagi nungguin. Misalnya kan mereka tuh ada interview yang pakai bahasa Spanyol dulu, ada yang pakai bahasa Itali dulu, baru bahasa Inggris gitu. Jadi gue nungguin giliran. Nah, ada rider yang lagi nungguin giliran juga. Bisa tuh dia duduk di sebelah gue, kita ngobrol aja. Tapi nggak mungkin kita candid, aku ngobrol loh sama ini kan nggak mungkin ya, karena mereka itu sangat memantau sosial media, dan pekerjaan gue pun ini juga, misal gue mau ngapa-ngapain mereka ngecek sosial medianya. Oh ya?
Dalam arti mereka milih gitu, misalnya kalau sosial medianya menurut mereka kurang proper gitu atau kurang cocok gitu sama mereka, mereka nggak mawar gitu, Bu. Bo, jadi waktu gue pernah kan MC buat tim launch sebuah pabrikan di Jakarta. Terus gue pikir ini pabrikan dari Eropa, dari Jepang sih sebenarnya, cuman biasanya di Eropa. Itu mereka tuh sampai untuk meng-hire gue, mereka ngecek dulu sosial media gue. Oh, wow. Terus udah gitu, hah? Jadi di print, terus udah gitu dilihat gue ngomong apa aja, dan gue kan main sosial media juga banyak ya, ada di mana-mana gitu. Jadi semua platform itu mereka cek, terus udah gitu melakukan background check, bener-bener apa yang pernah gue tulis segala macem. Baru akhirnya orangnya bilang, iya, so we did a background check on you, semua CV lo sampai ke di Eropa pokoknya, di pabrikan itu yang di Eropa. Baru mereka memutuskan lo akan di Or no. Wah, kalau gue nih misalnya, we did background check on you, while your CV and everything already in Europe, but our leader said that unfortunately you're too jamet for us, you are too alive for us. Enggak dong. And then gue nanya dong, how come? How come I'm too jamet for you guys? And then dia bilang kan, because everywhere you go, you always took selfie, and that's too many uploading on social media, no privacy. Tapi ya aku bangga loh. Aku Jamet. ceritain tadi malam aku WhatsApp ya. Apa mah? Jadi Ini ya, itu lucu banget. Sorry ya, gue sambil gerak-gerak. I'm looking for something supaya gue nggak pegangin ini gue nih, si handphone gue. 1 second. Oke, kenapa? pakai gelas kali atau botol. Ya, Nah, ya kan. Kalau ada Alkitab jangan deh ntar dosa. Jangan dosa. Jangan. Enggak jadi ya. Tadi malam aku tuh kan mengikuti saran dari Melanie Ricardo. Papa bilang bahwa kalau lu lagi iseng-iseng, kayak kan waktu itu aku pernah cerita tuh lagi nungguin live, terus udah gitu kan gue jadi ngeliatin live yang lain, terus udah gitu kan aku jadi bergabung melihat yang live jualan tuyul kan. Terus Melanie nanya, lu pakai akun asli? Hah? Oh iya juga ya, kan kelihatan dong nanti lu Iyalah. masuk Iyalah. gua beli tuyul ya kan. Dan? Terus gitu pakai akun palsu, akhirnya aku bikin akun palsu guys. Dan lu bilang lagi di TikTok lu bikin akun palsu, emang si monyong. Makanya biarin aja. Ya. Akhirnya gue browsing dengan akun palsu aku kan ya. Akhirnya gue ketemu lah gitu. Ada lagi apalah dengan segala macam. Ini apa nih orang kok candid jauh-jauh dari kejauhan di hotel mulia. Kulihat sosok, dia ketemu siapa nih? Dia kayaknya starstruck gitulah ceritanya kan. Ketemu si artis ini. Oh dia selalu gitu. Dia selalu konsepnya tuh selalu videoin diam-diam gitu ya, Bu? Kayaknya gitu. Jadi mungkin lagi di mana terus dia ngeliat ada artis gitu kan, dia rekam. Terus pas gue lihat, ya ini mah temen aku Melanie Ricardo, gimana sih? Gitu. Tapi aku bangga loh. Itu adalah bukti kesuksesan bahwa papa emang artis. Ih, aku pas lihat kiriman mama tadi malam, aku juga ada sedikit rasa, walaupun kayak kan nggak sopan ya sebenarnya, kesel gitu di video. Kita udah pernah gitu. Tapi agak, orang tuh ternyata pantau kita papa, betul. Gue cuma merhatiin, untung perut gue lagi gak melendung, udah gue tarik tuh baju ketat banget soalnya. Tapi serem ya, maksudnya sekarang tuh ngeri banget ya lu. Ya maksudnya di satu sisi ya it's good seeing people excited seeing you gitu, tapi kan in the same time juga wow, lu tuh ibaratnya kalau lo public figure ya lu juga deh, karena lo dalam si MotoGP kan you're on the spotlight gitu, lo nggak pernah tahu kemana lo pergi gitu, and then tiba-tiba orang tuh bisa kayak ya videoin anytime anywhere, not even ask for your permission gitu kan ya. Dan ya lo udah nggak bisa, it's hard for, maksudnya gini, bisa aja kalau lo mau tracking dan tracing siapa ini orang, tapi kan ya kalau misalnya nggak merugikan, such a waste of time gitu ya. Kalau capek juga gitu. Cuma maksud gue ya sekarang tuh emang segitu sulitnya untuk kasih batasan bahwa ini privacy, ini gue lagi nggak kerja, ini lagi apa, segitu susahnya ya Gus. Ya makanya sekarang kalau ditanya buat lo luxury itu apa? Kan ada yang bilang aku punya tas, aku bisa perawatan sebulan sekali botox misalnya, atau aku bisa liburan terus. Kalau buat gue privacy itu adalah luxury yang sesungguhnya, Bo. Buat lo ya, iya. Ya. Karena sebenarnya gini, apalagi kalau kayak gue punya bisnis gitu kan,
Jadi itu emang harus hati-hati banget Mel gitu. Kenapa gue juga, tapi untungnya gue juga nggak main sih ya Bo, gitu. Anaknya di rumah mulu. Emang kenapa kalau misalnya berhubungan dengan si bisnis, apa tuh misalnya yang lo rasain gitu misalnya? Kalau yang gue rasain, kayak kemarin deh waktu pilpres gitu kan, gue belajar, gue pernah menyuarakan, wah pokoknya condong ke salah satu kandidat. Tapi terus makin lama, ya kan udah makin dewasa juga, terus bisnisnya juga udah makin berkembang. Di situ gue tahu bahwa menjadi seorang pebisnis itu tuh beda-beda sih ya gitu kan. Kalau misalnya bisnisnya gede banget ya Nek, nggak apa-apa, lo dekat dengan kekuatan atau sumber politik, sumber power itu baik. Tapi kalau misalnya lo terlalu menonjolkan pilihan lo, padahal lo tuh juga bukan di circle-nya mereka juga, buat apa? Karena bisa jadi hidup lo jadi susah. Jadi misalnya gini deh, kayak kemarin waktu pilpres itu kan orang tuh jadi apa ya, baper banget. Iya, iya, iya. Terutama misalnya kalau misalnya nih kandidatnya dia diserang atau apa. Jadi secara pribadi. Nah, kadang kita juga lupa bahwa kita tuh punya atribut-atribut lain kayak misalnya bisnis, segala macam. Yang itu bisa jadi bahan pertimbangan orang untuk ngelihat lo dan bisnis lo secara keseluruhan. Pilihan politik lo. Iya, iya. Lo termasuk yang kemarin lumayan kencang menyuarakan atau keep it private? Ya. Keep it private. Sama sekali aku nggak. Sama sekali gue nggak. Dan bahkan di sosial media pun gue nggak. Tapi gue beberapa kali memberikan komentar. Misalnya pas lagi debat gitu kan. Gue tapi point of view-nya adalah dari sisi bisnis. Ya. Dari sisi yang emang gue ngerti gitu. Jadi misalnya pas mereka lagi debat nyenggol soal bisnis, nah itu baru gue, aduh pak, nggak gitu kali gitu, prakteknya nggak begitu gitu, karena kan sebagai pebisnis itu kita deket banget sama kebijakan-kebijakan pemerintah nih apapun itu ya Bo gitu. Jadi sebenarnya kalau pengen komentar banyak banget yang dikomentarin sekarang Mel gitu, karena kita tuh ngerasain direct impact-nya nih kayak sekarang lo tau nggak sih? Jadi keadaan ekonomi kita tuh jelek banget dari tahun lalu sebenarnya. Very bad. Dan itu bisa impact ke mana-mana. Jadi kayak misalnya nih, kalau lo sering MC untuk brand-brand tertentu yang mungkin setahun dia bisa langganan 2-3 kali deh Mel gitu. Bisa jadi enggak. Karena memang kondisi ekonomi kita tuh udah jelek dari tahun 2023 sebetulnya. Jadi ada siklusnya gini, 2020 kan kita pandemi. 2021 semi lah, tapi udah mulai bisa nemuin ada sedikit pergerakan. 2022 euforia tuh Mel. Ekonominya oke kok gitu, bisa bounce back kok kita semua segala macam. Ternyata itu cuman euforia sesaat. 2023 mulai tuh semuanya declining bahkan sampai sekarang. Jadi kalau kalian lihat kayak kenapa rate dolar tinggi, kita kan mau pergi ya Wak. Tinggi dolarnya gitu. Jadi emang secara ekonomi tuh kita sedang tidak baik-baik aja karena daya beli orang-orang menurun. Iya, iya. Apalagi kalau lo kan memang langsung ya, maksudnya you have your own business yang memang bukan memang ngebangun sendiri, you're the founder sama Afid gitu ya, si Holy Cow dan segala macam. Tapi itu kalau bisnis makanan sekarang lo masih ngerasain salah satu yang emang bener-bener bisa everlasting, karena banyak teman-teman gue juga ya, tanpa harus sebutin namanya, yang dulu teman-teman artisnya gitu, yang dulu kan juga banyak yang di bidang kuliner gitu, dan I think they were doing pretty good gitu at that time. Terus pada saat kemarin ngobrol-ngobrol ketemu, gue melihat banyak tempat yang tutup. Dia juga sempat cerita tuh sama gue challenges-nya, obstacles-nya gitu. Nah, sampai akhirnya sekarang kayaknya banyak yang benar-benar banyak yang benar-benar tutup tuh tempat-tempatnya dia gitu. Susah karena semua orang tuh lagi berlomba-lomba untuk bikin bisnis F&B. Gitu semuanya, jadi saingannya emang banyak banget. Terus udah gitu semua orang berlomba-lomba, lo lihat aja deh gitu di TikTok nih, kalau mau scroll dikit-dikit itu kan kopi viral apa gitu kan, tempat apa gitu rame segala macam. Sustainable atau enggaknya kita mesti lihat 3-6 bulan bisnis tuh kayak gitulah gitu. Lewat 6 bulan tuh biasanya ya oke, bisa dibilang itu sustainable. Tapi memang karena semua orang itu sekarang berlomba-lomba, jadi kan waktu itu beberapa tahun yang lalu inget kan kita bikin semuanya teh company startup apa gimana gitu. Tapi sekarang udah terbukti bahwa perusahaan-perusahaan yang startup itu sebetulnya kan mereka ngebakar duit. Jadi nggak profitable. Jadi kalau rapotnya tuh laporan keuangannya sebenarnya minus. Makanya yang tadinya main di situ sekarang akhirnya pindahlah duitnya semua pengen ke bisnis F&B
Dan makanya saingannya berat Mel. Dan bisnis F&B itu kayak teman-teman artis tuh banyak yang gue lihat juga kan. Secara nama, ya, lo deh gitu, Mel kita bikin restoran yuk gitu kan. Lo kan jadi forefrontnya nih, jadi mukanya. Tapi untuk menjalani operasional sehari-hari, kalau lu nggak liatin, Saya. ditipuin orang, Bo. Nah, benar-benar. Ya itu kelihatan sih banyak sekali. Dan kalau public figure tuh banyak artis tuh kan banyak yang musiman ya, memang harus ya we gotta admit it, musiman banget kayak misalnya ingat nggak sih zamannya kue, ya gue sih nggak tahu kayaknya mungkin ada yang cuma kan kalau kayak gue tuh gue juga sempat ya mukanya doang. Iya, 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 iya. Ya. Kayak gue kerja sama beberapa brand itu muka gue, tapi itu I don't own that business gitu. Jadi emang gue cuma diajakin sebagai tadi Lucy bilang the front face-nya aja gitu. Nah apa waktu kayak kue deh, itu kan artis coba lo lihat kue semua. Udah gitu ada nggak coba ya kita pikir-pikir yang sekarang masih bertahan ya, yang kue artis ya? Kayaknya udah nggak. Masih ada nggak ya? Aku nggak tau deh. Coba deh guys, ada yang tahu nggak? Waktu zaman kue artis kan like everybody making their own cake gitu ya. Iya, 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 iya. Hi Randy, good morning. Itu masih ada nggak yang at least bertahan? Banyak Ashanti. Oh iya, Lumiere ya Ashanti ya. Oh, ada itu ada di tim. Aku juga itu kayaknya lumayan rame tuh. Iya Lumiere, karena kalau si Bunda itu kayaknya dia emang punya sendiri. Oh Laudie Cynthia Bella masih ada Kak Malang serudelnya. Oh berarti Mbak Pia Syahrini udah nggak ada lagi. Iwannya masih ada nggak? Coba ya. Kalau nggak salah dulu ada yang hits juga Mama Gigi tuh. Oh iya. Gue juga kan. Tuh sampai dulu di daerah dekat rumah mak gue juga tuh. Cuma kayaknya roti Oma emang roti cuy. Bukan, itu mah bukan punya artis. Itu pakai artis sih. Apa sih namanya? Lupa, dia pakai muka artis juga berdiri. Irwan. Roti emang Irwan sih? Bukan dong. Bukan. Bukan. Anyway, aku punya on demand deh. Kunafe. Iya, Kunafe. Kunafe kan punya siapa ya? Apa tuh siapa ya? Oh, Dude. Ya, Dude. Oh, Dude Herlino, ya ampun. Dude Herlino kali dulu namanya, kita dikasihnya. Iya, Dude Herlino bener. Jadi sekarang kalau di Roti O itu ada kayak apa sih kayak bukan miniatur ya, pokoknya gambar si Dude kayak bener-bener lagi berdiri gitu kan. Ada standingnya gitu kan. Iya. Iya, ingat. Tapi sebenarnya sih kalau teman-teman artis itu sebetulnya harus tahu ya, kalau misalnya dia terjun di dalam bisnisnya, lo harus tahu banget sih Mel gitu, detailnya kayak apa. Iya. Karena complicated banget bisnis makanan, bisnis any kind of business juga complicated gitu. Kalau misalnya cuman forefront aja sih ya santai gitu. Tapi kalau emang lo masuk dan lo sampai invest, kasih duit ya gitu, buat papa juga, pasti kan banyak yang ngajakin kan gitu. Jadi lo harus bener-bener tahu deh gitu laporannya, salesnya gimana, dan itu tuh harus hands on banget, harus bener-bener menjalankan bisnisnya. Bener, salah satu artis yang gue tuh sangat salut dan tiap ketemu gue selalu mencoba untuk mencuri ilmu dari beliau ya, itu adalah Ruben Onsu. Gue manggilnya Oma ya. Gue tuh setiap ketemu Oma, dulu gue suka konten datang ke rumahnya dia gitu ya. Terus Sarwenda kan juga punya banyak tuh kayak jus Sarwenda, terus ada apa namanya kayak buat buat filing kuku tuh, nail filing ya. Itu ada juga, pokoknya ada banyak deh gitu ya. Itu menurut gue yang salah satu dulu tuh bergerak sangat cepat itu adalah Ruben Onsu. Dengan ayam geprek. Iya ampun, itu mah gila sih. Gue ngeliatin geprek Onsu sampai pecah kongsi juga kan itu. Ya, pecah kongsi tapi dia maksudnya masih tetap survive, bertahan. Itu tuh kalau bisa karena kan gue maksudnya dari zaman dulu kan kenal nih gitu, ngeliat bahwa ini anak, sampai gue bilang, Oma lu kan nggak punya background bisnis ya, sama itu sama lu sih Lus, lu juga kan backgroundnya bukan bisnis apa, lo manajemen tapi ya Lus. Iya, tapi kan kalau di Holy Cow Group itu gue yang ngurusin marketing sama communication, masih kepake lah ilmu gue kuliah dulu. Ya cuma kalau buat gue sih it's quite shocking sih ya, maksudnya untuk si Ruben tuh tiba-tiba punya gerai tuh banyak banget dan sukses banget. Gue tuh sampai nanya gimana caranya, tantangan, dan dia tuh bilang tantangannya tuh besar sekali. FN itu juga cerita capek lah ini, karena kebijakan apa pemerintah pasti kepengaruh dong buat kalian para entrepreneur ini kan. Cerita banyak hal bagaimana menopang orang-orang pegawai yang udah bukan cuma 10 orang ya kayak Holy Cow, Geprek Bensu, itu kan lu udah ibaratnya lu itu tuh udah
narik orang yang udah mulut nih, bukan cuma dia doang, keluarganya itu segitu banyak. Dan setiap decision yang lo buat, salah bener itu akan pengaruh buat dia dan keluarganya dia gitu. Makanya nggak bisa cuma dibilangin apa, aku gak suka kerja kantoran, aku bisnis aku adalah passion aku adalah buka bisnisnya. Jadi giliran lo udah buka bisnis, iya sih kalau karyawan lo bersih 5 orang segala macam, lo bosen dikit, tutup aja gitu kan. Tapi kalau udah ratusan orang gimana? Benar. Ya kan? Dan ratusan orang itu karyawannya, ada keluarga-keluarganya seperti yang tadi papa bilang gitu kan. Jadi nggak mungkin gitu, nggak mungkin lo begitu di saat lo memutuskan untuk jadi seorang pengusaha itu pasti nggak ada stopnya sih Mel. Iya. Dan sebenarnya any kind of business ya Ma, mungkin F&B karena itu yang paling menjamur, paling banyak. Jadi of course itu seperti cake. Ya mungkin kalau sekarang tuh content creator ya, cake-nya segitu, tapi orang yang mau makan tuh rebutan. Jadi kan pasti kan ya ada sikut-sikutan dan segala macam. Tapi sebenarnya any kind of business ya, nggak usah misalnya ngelihat Lucy dengan Holy Cow yang udah bisnisnya udah established deh, tantangannya pasti beda lagi. Kita aja deh nih Bo, gue aja deh Lucy ya, yang sekarang ibaratnya menjadi content creator, YouTuber deh gitu. Itu kan juga gue ngasih makan ya videografer, ya maksudnya ini scope kecil ya, videografer, terus editor, camper, itu kan juga kadang-kadang kan kayak ada masa-masanya YouTube tuh AdSense-nya let's say misalnya yang ngambilin AdSense sekarang susah misalnya yang udah lo pikir gede deh gitu ya, nih wah nih kayak kan lo udah bisa sense lah, sama kayak businessman kan udah mulai bisa sense lah, nih kayaknya kalau konten yang ini nih gue interview ini harusnya bagus nih, tapi tiba-tiba jeblok. Terus ada masa-masanya lo coba ini, lo coba B, lo coba C, tetap masih kayaknya nggak bisa naik juga gitu. Tapi ya again option ada di tangan lu mau keep on struggle, keep on fighting, atau it's just too hard, udahlah males gue, lagian semua orang juga udah YouTube misalnya, semua orang udah F&B, ya udah you give up, cari lagi yang lain, mulai lagi dari nol. Nah kalau menurut gue emang di tengah-tengah itu apapun bisnis yang lo jalanin harus punya perseverance dan juga harus punya grit nggak sih? Perseverance and grit itu benar banget. Jadi apapun sih ya sebenarnya Mel gitu. Kayak tadi kan ada yang nanya tuh sama lo tips dietnya apa. Sama aja bisnis atau diet atau apapun dalam kehidupan ini. Kalau lo nggak punya perseverance, lo nggak punya grit, itu nggak akan jadi apa-apa. Jadi gue tuh pernah baca buku Atomic Habits gak? Tyson punya, tapi gue nggak baca. Tyson punya itu bukunya. You should. Lo harus baca itu. Jadi sebenarnya ada ringkasan-ringkasannya sih Mel. Buku gue seperti biasa, gue tuh kalau punya buku bagus ya, ada orang bilang bagus suka gue kasih. Jadi sebenarnya udah gue garis-garisin, harusnya gue kasih kalau yang udah gue garis-garisin. Jadi buku itu mengajarkan gue untuk ya itu tadi yang lo bilang, punya perseverance dan grit. Di kehidupan kita itu kan banyak yang kita lakuin ya, mau bisnis, mau diet, mau olahraga, mau bikin YouTube, apapun itu sebenarnya kuncinya itu. Jadi gini, contoh nih paling gampang. Gue itu kan paling males olahraga ya, dan gue tuh bukan tipe orang yang olahraga misal oke, aku mau lari ke GBK, kagak lari yang ada karena gue males nyetir lagi ke GBK apa segala macam. Gue tuh bukan model yang kayak gitu tuh. Jadi kalau gue harus olahraga, oke ini ada treadmill di rumah, gue treadmillin lah di rumah aja. Nah ada masa-masanya gue tuh males banget treadmill ya kan, tapi kan udah gue taruh nih di ruang tamu si treadmill. Jadi gue tuh ngejatahin diri gue untuk treadmill 15 menit satu hari. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu selonjoran aja nggak ngapa-ngapain nggak apa-apa. Tapi ada masanya misalnya di hari Kamis kemarin deh, itu baru kejadian, gila gue malas banget treadmill, gue nggak pengen deh gitu, gue lagi nggak pengen ngapa-ngapain. Tapi gue tetap memaksakan diri gue untuk naik treadmill, gue pakai sepatu lari, gue naik. Gue bilang ke diri gue, oke 5 menit aja deh. Kali ini gue gak mau 15 menit, lama 15 menit. Tapi 15 menit doang, apa sih? Lah kita live aja sejam, ngangengong, lewat gitu aja kan. Atau lo cuma scrolling doang aja, 15 menit tuh gak ada artinya. Tapi gue pemaksa diri gue untuk naik ke treadmill 5 menit. Giliran udah jalan 5 menit, ya masa udahan, ya udahlah kita terusin aja. So the point is, lo adalah tetap showing up. Jadi apapun yang kayak lo tadi bilang, bikin YouTube konten ini kok nggak naik, bikin ini kok jeblok, kok AdSense-nya gini gitu kan. Tapi lo tetap aja bikin konten, ya kan? Lo tetap bikin TikTok terus gitu. Tahu deh, biarin aja views-nya hari ini jelek gitu kan. Tapi lo tetap bikin. Nah itu sebenarnya yang akan membuat semuanya jadi ngebentuk habit lo. Jadi lo punya perseverance dan grit. Ternyata begitu, Bo.
benar. Ini tadi ada yang bilang, sorry gue, Ata Uti bilang katanya, ngoceh aja kenyataannya beda. Oke. Ngocehnya iya, karena ini kan bentuknya live. Pasti kan kita ngoceh. Kalau kita nggak ngoceh, kita diem, ditutup ntar sama TikTok. Karena emang harus ngoceh, ya kan? Tidur aja. Kenapa gue bilang gue nggak setuju dengan ngoceh aja kenyataannya beda. Ini bukan not trying to brag ya, tapi justru ini gue pengen sharing. Sharingnya bukan dari hanya keberhasilan, tapi kenapa bisa sampai di titik ini, Lucy bisa sampai sekarang misalnya let's say jadi entrepreneur. Lo kalau kemanapun Holiko tuh udah berapa gerai sih Lus? Di totalnya 32. All over Indonesia. Dan berangkat dari penyiar radio loh, penyiar radio Hard Rock FM ya. Bukan yang bapaknya juga punya stake juga, atau keluarganya Afid yang punya stake juga, jadi longsoran keluarga. There's nothing wrong with that ya, tapi kan ada berbeda-beda. Ada kelompok kaum pewaris, which is mereka harus bekerja dan keras, karena bukan berarti kalau bapaknya punya bisnis and then udah pasti, justru lebih susah mempertahankan ke the next generation. Nah tapi gua sama Lucy itu, kami berasal dari kelompok kaum perintis. Jadi bapaknya dulu juga punya kerjaan tapi nggak diturunkan pada kami gitu. Well, again tadi udah gue bilang bahwa sampai sekarang gue sendiri I'm very proud sama Afid sama Lucy. Kenapa? Karena gue tahu punya bisnis itu F&B, apapun any kind of business itu pasti nggak mudah dan bisa establish sekian lama setelah COVID kemarin. As tadi teman-teman bilang untuk jadi content creator. Content creator juga kelihatannya it's such a easy job bikin konten. Tapi believe me guys, it takes a lot of creativity dan lo harus selalu putar otak. Dan tadi Lucy bilang tuh, saat lo ngeliat anjir gue udah niat-niatin nih bikin konten A, mana viewersnya jeblok segini doang, and then the komparasi dengan menjadi content creator, you keep comparing yourself dengan another content creator. Yes. Nah, again, it's the option in your hands. Lu mau berhenti karena lu ngeliat, udahlah biar si A aja ya, emang dia emang he is or she is talented in that way. Maybe I don't have that talent. Tapi kalau you just simply give up on life like that, in any kind of opportunity, dalam segala kesempatan dan tantangan, ya lu gak akan kemana-mana. You're gonna start only at that point. Nggak akan bisa bergerak, sama kayak Lucy bilang tadi. Kayak analoginya mau naik treadmill ya guys. Ada waktu-waktunya males gitu. So for me, I'm sure for Lucy juga it's the same thing gitu. For me, I will keep moving on even though sometimes I feel like not even walking. Crawling, but I know I'm not gonna stop. Gue akan terus jalan. Buat gue sih itu prinsip gue dalam apapun pekerjaan yang gue lakuin, MC lah dan juga sebagai content creator lah, even in marriage. Soalnya gini, gue paham sih. Kalau misalnya kita tuh kan ngelihat, jangankan kalian lah gitu ya. Aku aja kalau misalnya ngelihat kan di sosial media manapun tuh sampai sekarang pun juga masih banyak ya Mel yang dia menunjukkan kesuksesannya dia. Jadi ada orang yang menunjukkan konten dia punya tas apa, naik bisnis kelas, punya mungkin private jet atau apapun untuk melegitimasi bahwa itu adalah hasil kerja kerasnya dia, which is bagus, nggak apa-apa juga gitu ya menurut gue. Tapi gue aja kadang-kadang suka, gimana cara jualannya sih? Kok gue susah ya? Ya ada gitu ya. Even buat banyak orang, lu tuh udah termasuk entrepreneur yang sukses loh. Lu aja masih ada pikiran gitu ya? Ada, tapi karena gue juga tahu bahwa kadang kita itu nggak dikasih lihat prosesnya kan. Ya nggak sih, kita tuh nggak lihat loh apa yang bisa dia hasilkan sampai bisa begitu. Ini yang wajar ya gitu. Tapi satu sisi kita juga bisa ngelihat nih, kayak gue tuh suka, wah ini orang ngajarin bisnis tapi kontennya jalan mulu. Kayaknya gue nggak bisa deh gitu. Ya kan, karena orang tuh beda-beda loh. Kayak gue nih misalnya kalau mau bikin, gue bilang ke Afid nih waktu itu, kamu tuh kayaknya kalau jualan jadi konten kreator bagi-bagi tips bisnis banyak tuh followers kamu gitu kan. Tapi dia bilang gini, masalahnya kapan waktunya, orang gue kerja mulu, kan bikin konten tuh gak gampang loh. Iya, betul. Konten yang cuman kayak mak receh lo itu aja, gue yakin itu susah banget. Dan lo harus mikirin apa, lo tadi ekspresinya gak dapat, gue ulang lagi segala macam. Iya kan, bisa beberapa kali. Jadi kadang lo bisa sejam cuman bikin konten yang lo lihat lucu-lucuan cuma 1 menit. Iya, betul banget, setuju. Itu yang orang-orang nggak lihat prosesnya. Pengennya lo cepet langsung
instan, jadi pengen kaya, pengen cakep, pengen apa gitu kan. Tapi sebenarnya banyak proses-proses yang kita tuh nggak dikasih lihat juga sebenarnya. Benar. Nah, berarti kan selalu ada dua kacamata ya. Kacamata tadi gue ngelihatnya, menurut gue kalau udah ya maksudnya gue ngelihat lu tuh sebagai salah satu teman gue yang sukses dalam dunia entrepreneur, dalam dunia F&B. Tapi di kaca itu kan kacamata di luar nih, di luar dari Lucy. Tapi si Lucy ini juga punya kacamata sendiri dalam dirinya, yang dia ngerasa kalau lo ngelihat orang posting apalah segala macam pencapaian gitu ya. Bukan sirik ya, tapi kayak wondering, wow hebat banget ya, masih bisa konten yang bagus, menarik, view-nya banyak, Kok nggak bisa? terus masih bisa ngejalanin bisnisnya gitu, hebat banget gitu. Jadi selalu ada dua kacamata nih. Ini menarik nih, karena kemarin gue itu podcast, jadi gue syuting sama Sila Marcia di Bali kan, Bu. Dan gue podcast sama dia gitu. Seperti biasalah gue nebeng gitu podcast. Dan gue harus menunggu untuk tayangan TV-nya dulu keluar. Karena ini kan etika ya. Iya. Kalau gue tiba-tiba propose sama tamu yang gak ada hubungan sama TV, ya gue mau keluarin kapan aja. Karena itu kan ibaratnya it's my apa ya sebut? Ya itu kan Prerogatif kamu. gue, it's my right gitu. Karena kan gue yang ngubungin sendiri. Tapi kalau gue syuting, terus gue minjem tamunya mereka, nggak ada tertulis sih Lus, tapi menurut gue etikanya ya lu nggak boleh sabotase dong. Lu tunggu TV-nya keluar dulu, baru lu keluarin podcastnya. Walaupun kadang-kadang gini, anjir nih kalau keluar sekarang tuh lagi bagus banget nih, lagi ada momennya, apalah. Tapi nggak bisa, itu etika. Karena kalau itu terjadi, bisa aja nanti merusak jembatan hubungan yang udah gue bangun nih. Keren papa, keren. Ya dong, walaupun kalau kita mikirin sebagai otak konten creator gitu, gila, waktu itu tuh penting sekali, sama kayak kiper pemain bola, kiper, kayak striker pemain bola. Karena konten itu akan bagus dengan materi yang bagus dan waktu yang tepat. Yes, betul. Materinya bagus, tapi timingnya udah lewat, konten juga flop. Betul. Tapi di atas segalanya ada yang namanya link dan hubungan baik. Iya kan? Yang satu konten itu mungkin let's say 1M deh. Itu lo kasih lo duit at that time. Tapi lo bisa kehilangan banyak opportunity pekerjaan lo dari TV, dari perusahaan yang itu bisa sebetulnya long run. Jadi lo pilih mana? Lo mau sprint apa lo mau maraton? Nah, benar. Gue setuju. Betul. Karena gini, kayak jadi kan gue juga momentum itu penting banget. Lo juga nih gitu, misalnya lagi ada isu apa lo pengen naikin, tapi kan lo minjem tamu dari si stasiun TV ini, jadi lo nggak bisa gitu. Nah gue juga kayak gitu juga Mel gitu. Kalau misalnya gue tahu berita sesuatu yang apalagi kalau narasumbernya bilang masih off the record ya, kan gue bisa aja nih bilang aku dapat spill lo guys dari orang dalam. Ya kan gitu, menganggap bahwa aku tuh dekat dengan orang-orang dengan tim MotoGP atau dengan orang-orang pembuat kebijakan gitu misalnya, terus gue spill. Tapi kan gue pengen menjaga hubungan baik sama mereka ya gitu. Bukan gue pengen dapetin komen yang banyak terus gue menjadi yang pertama atau gue menjadi yang paling eksklusif gitu. Ya nggak sih gitu. Karena kita kan pengennya membina hubungan baik tuh untuk jangka panjang. Ya nggak sih gitu. Setuju. Pertimbangan. Setuju. Apapun yang dikerjain, apapun yang dilakuin, kalau gue tetap, karena gini, gue itu hidupnya, gue cari makannya buat keluarga itu dari entertainment, dari TV, dari MC, company, produk dan segala macam. Makanya sebisa mungkin, intentionally, I would never try to ruin all the bridges and opportunities. Betul. Karena apa? Karena even kita bikin konten deh, misalnya ya, Mak, kita mengomentari apalah segala macam. Kalau kita ngerasa kayaknya, wah ini akan bisa ngerusak hubungan gitu, mau juga kecuali lu udah nggak mau kerja bareng mereka. Iya. Nah, biarin aja. Udah cerita ya gitu ya. Nah menurut gua kalau entertainment susah mah. Nggak bisa, orangnya deket ya kan. Maksudnya orang itu aja. Gua ngomong-ngomong entertainment ya. Aku nih lompat dikit. Aku tuh kan jarang ya. Lo tau lah pasti dari dulu kita kenal, gue tuh jarang muji-muji artis. Ya maksudnya mereka udah banyak yang muji ya gitu. Maksud gue misalnya kalau suaranya bagus atau apa gitu, ya oke gitu kan. Tapi kan gue untuk memberikan apresiasi pujian yang sampai benar-benar, karena
kan gue nggak kenal sama mereka nih gitu, gue cuma ngeliat mereka di panggung lah gitu kan, gue beda sama lo persepsinya. Terus udah gitu kemarin gue tuh sempat beberapa hari yang lalu inget kan kalau misalnya kita lagi siaran kan suka Tante Melani siapa sih sebelahnya, aku nggak tahu gitu kan. Terus Tapi gue tuh nggak ngeh loh mah. Gue pikir karena ada gambar si Audrey Hepburn, orang kan suka bilang Mel sebelah lu ada siapa, cek kodam ini apa gitu nek. Gue tuh sama sekali gak kepikiran. They're talking about you until you told me. iya, tapi nggak apa-apa juga kan. Kemarin juga pas kan gue live sendiri kan gue jagain lapak dong. Terus dia gitu, siapa sih ini nggak kenal? Terus gue bilang emang nggak apa-apa lah nggak kenal juga gitu. Gue juga emang bukan siapa-siapa gitu. Jadi santai aja. Gue juga bukan apa kamu nggak tahu aku. So Enggak. baper. Tapi emang Tuhan itu baik sekali ya gitu. Jadi gue nggak baper gitu. Tapi terus udah gitu gue juga yang emang nggak apa-apa sih. Popularity it's not my currency gitu. Terus udah gitu beberapa hari kan itu beberapa kali tuh terjadi. Tapi kan gue nggak pernah ngomong sama lo juga ya sampai kemarin. Iya. Tahu-tahu gue ketemulah sama siapa coba? Siapa? BCL. Wow. Jadi gue dikenalin lah sama BCL kan. Terus udah gitu kan gue juga follow dia gitu ya. Jadi gue ngeliatin lah gimana dia waktu Ashraf meninggal, terus itu sampai akhirnya sekarang dia juga sekarang udah menikah sama Tiko. Terus menurut gue dia itu adalah sosok artis yang hebat sekali menghandle komentar-komentar di sosial media. Iya. Very good. Dia biasa aja. Ya kan? Padahal orang tuh kalau nonton pasti lihat deh gitu. Iya. Orang tuh ngomongin apalagi pas dia lagi mau menikah sama Tiko tuh, ya Allah komentarnya jahat banget beneran deh. Ada yang bilang kamu duluan lah, ada yang apalah, ada yang apa gitu. Tapi dia nggak ngomong apapun at all. Iya. Terus gue kenalin. Seperti biasa, gue tuh selalu menganggap orang tuh nggak tahu gue, dan memang orang pasti nggak tahu gue lah gitu. Halo Bunga, aku Lucy, aku gini. Aku tahu kamu tahu. Masa? Wow. tapi kayak nggak mungkin deh. Kamu nggak nonton MotoGP kan? Mungkin hal lain, Bo. Mungkin dia suka makan holy cow. Enggak, tapi kan gue juga dari mana taunya? Kamu nggak bisa basi kan? Aku bilang gitu. Enggak, I know you gitu. Wah, coming from you, dari kamu, wah aku terhormat banget, thank you loh gitu. Karena biasanya orang-orang yang nonton aku bertahun-tahun aja nggak tahu nama gue, taunya gue bawain acara apa. And it's fine. Jadi makanya pas dia bilang gitu, wah ternyata Tuhan tuh lucu ya gitu. Abis gue dibilang gitu kan, terus dia, padahal nggak apa-apa juga gitu. Cuman kayak dikasih tahu, santai Cin. You know what? God actually has a very unique sense of humor. Asli. Kenapa gue bilang gitu? Menurut gue, God did that just to cheer you up a little bit. Iya. Walaupun sebenarnya nggak, it doesn't really define who you are, tapi cuma pengen cheer you up aja gitu loh. Iya. Karena bener banget, ini juga terjadi sama gue. Bukan soal kenal apa segala macam. Jadi kalau orang bilang, oh lo berhasil ya diet segala macam, again, kacamata luar dan kacamata dalam selalu kadang-kadang berbeda. Gue itu kan orang sekarang pada pakai Ozempic dan segala macam. Kamu nggak kan? Gue nggak pakai. Karena gue tuh takut, gue tuh penakut. Takut deh. Tapi menurut gue kalau gue pakai Ozempic pasti gue keren, pasti gue bisa kotak-kotak. Tapi ada inginnya, tapi gue takut. Oke. Tapi tidak ada benar tidak salah ya. Kan orang ya itu badan mereka, itu keputusan mereka. As long as you're doing research dengan apapun pada badan lo tahu plus and minusnya, ya udah. Itu personal choice. I appreciate that. Nah, satu hari gue ngerasa nih lo kayak whatever I do itu udah bener-bener it doesn't really affect anymore for my weight. Jadi gue ngerasa intermittent fasting lah, gue udah sampai kriuk-kriuk, nggak makan apalah segala macam. Kayaknya badan gue nggak turun-turun gitu. Terus gue melihat kayak banyak teman-teman gue cepet banget turunnya apa segala macam. Pokoknya ada satu hari gue ngerasa emang lagi kayak gue jelong banget gitu, Bo. Ini perasaan saya sendiri. Anjir, gue jelong banget sih gitu gue gitu ya. Kayaknya nggak banget aja gitu loh. Kayak gue ngerasa gemuk, gue rasanya tuh, gue ngerasa nggak cakep, gue rasanya kayak gue pokoknya jelong deh, gue ngerasa gitu. Emang Tuhan tuh lucu gitu. Terus gue syuting ke rumah Mbak Diah kan. Ketemu lagi Mbak Diah yang
Mbak, Mbak tuh berat badannya lagi-lagi dia Permatasari ya, saya lagi-lagi ya, kita. Mbak tuh berat badannya. Aku dari dulu tuh segini aja, Mel. Aku yang makan, tapi emang bener Lus, ada orang yang makannya juga emang banyak, tapi mungkin metabolisme badannya cepet. Nah, saudara gue itu kan mama-mama Batak yang katanya tulangnya besar, nggak tahu lah tulang besar apa. Iya. Gue rasa boro-boro gue minum air dan makan. Gue tuh ibaratnya narik napas kebanyakan aja udah nambah setengah kilo, say. Ya. Anyway, Shalom, Siskan, Melanie, Ricardo, God bless you, Singapura. Ada Hai Singapura, happy and blessed. Terus, Bo, kenapa gue bilang Tuhan itu punya sense of humor yang very unique? Gue lagi ngerasa, wah, gila ya, enak banget dia umur 53, Mbak Diah ini, kok badannya bisa kecil begitu, enak banget. Terus gue ngerasa lagi nggak oke. Tiba-tiba gue ketemu sama teman syuting gue namanya Mimin Eva. Mimin Eva ini memang badannya lumayan besar gitu ya, tapi ditambah dia abis punya anak 2, twins gitu. Jadi pasti put weight on dong. Out of the blue, dia tuh tiba-tiba ngomong ke gue lagi naik sepeda, Lus. Terus dia di belakang gue. Tiba-tiba nyeletuk, Kak, sumpah ya badan lu bagus banget sekarang, Kak. Kayak anak gadis. Terus gue gini, itu si Mimin. Mimin juga cara ngomong gitu. Ngerti nggak? Iya. Kan cuma pengen cheer me up aja. Nah, jangan nggak pede. Itu kacamata lu doang. Mimin Eva ngomong gitu terus kayak gitu, bukan berhenti di situ, Lus. Tiba-tiba dia biasa kan lagi makan guys, ini. Udah dia videoin gue gitu kan. Udah. Terus dia gitu dia gini, gila ya Kak. Tuh, aura lu tuh seksi lo Kak ini nih. Apa sih si Mimin Eva ini? Apa sih ini? Pas gue liat juga biasa aja, Lus gitu. Cuma kayak gue tuh ngerasa hari itu Tuhan tuh cuma pengen bikin hati gue tuh senang. Ngasih afirmasi ya kalau ya lewat orang lain. Gue lewat komplimen yang diberikan kepada orang sekitar gue. Termasuk si Mimin yang Tuhan pakai, gue percaya banget. Karena Mimin tuh orangnya very sincere gitu. Orangnya tok orang kayak orang Betawi yang ngomong apa adanya gitu. Terus dalam hati gue gini, ya ampun, thank you God gitu, makasih ya Tuhan. Kadang gue tuh menggunakan kacamata gue yang gue nggak bisa lihat tentang diri gue. Kayak gue ngerasa hati-hati, taunya dia ada hati sama lo, jir. Ternyata naksir. Kagak lah, dia punya laki, punya anak 2 kembar, gila ayo. Enggak, maksud gue, saat lu tuh lagi ngerasa kadang-kadang kayak agak drop gitu ya. Lucu aja, Tuhan tuh kadang-kadang bisa mengingatkan lo melalui berbagai spektrum, berbagai tempat manusia gitu. Hanya untuk bikin hati lo tuh kayak afirmasi ke diri lo bahwa you are okay kok gitu. Kalau kata lagunya Bang Marcel Siahaan yang Firasat, itu ada kalimatnya yang bilang, liriknya, ku percaya alam pun berbahasa. Bukan alamnya Fety Vera ya. Ini alam beneran, ya kan? Tapi bener, kalau if you listen, kalau lu tuh peka gitu ya sama orang-orang di sekitar lo, biasanya tuh lu lagi mikirin apa ya Mel, ada aja kayak tanda-tanda yang ngasih tahu bahwa ya lagi ngomong sama lo gitu, ya kan? Ya kayak lu gitu kan, bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu, ya kan? Iya. Ya kak gitu kan? Jarang banget, Bo. Sudden gitu. Jarang banget, dan jujur aja nih ya, orang Indo kan maksudnya kita tuh ya nggak tahu ya, pokoknya memberikan komplimen tuh bukan sesuatu yang very common buat kita gitu. Justru celah-celahan, nyela, gendut banget sih lo, kayak nambah ya badan lo ya. Terus buset tuh jerawat udah gak ada tempatnya, kayak itu kan tambah hitam aja lo. Justru itu dari gue kecil tuh hal yang gue sering dengar. Jarang sekali kita tuh mendengarkan komplimen. Makanya kita punya tendensi untuk susah untuk menerima komplimen, bener ya? Emang, jadi gagap gitu ya. Kemarin tuh juga pas gue lagi mau jemput anak gue, ketemu lah gitu sama seorang ibu-ibu juga gitu. Ini juga sama Mel, jadi gue tuh gara-gara pakai akun palsu, jadi kan banyak tuh algoritma gue kan, jadi gue juga lebih bebas untuk melihat apapun yang jadi akun palsu ya guys, ya kan. Jadi gue liat tuh ada yang salmon DNA apalah gitu, skin booster gitu-gitu dong. Terus udah gitu kan aku merasa insecure ya gitu, sebagai perempuan berusia 46 tahun ini. Ih gila, gue tuh gak diapa-apain loh gitu. Ingat ya pertanyaan lo itu pas kita ketemu, udah lama banget jadi muka udah diapain. Nah ini gitu sama gue. Terus gitu, belum, gue tuh juga cupu, gue juga takut gitu. Gue tuh anaknya sangat berhati-hati untuk urusan kayak gitu-gitu. Udah deh pakai skincarean aja lah gitu, karena gue gak cukup nyali untuk mencoba macam-macam kayak gitu. Meskipun hanya skin booster pun gue juga gak berani. Tapi gara-gara nonton konten-konten itu, gue juga berasa insecure gitu kan. Men, yang umur 23 aja mereka tuh udah botox. Udah
rahang lah apalah segala macam, hidung yang tadi hidung jambu bisa kecil gitu kan. Terus gue, ini apa gue nggak merawat diri ya gitu, sempat kepikiran kayak gitu Mel. Pas ketemu dia ini orang Brunei gitu kan, terus dia gitu ngomong lah dia gitu, hey aku tuh kemarin lihat-lihat YouTube kamu, dia bilang gitu, wow you talk about motorcycles a lot. Iya itu aja, makanya tapi aku belum follow Instagram kamu. Nggak usah follow, ngomongnya motor doang, aku bilang gitu kan. Nggak penting juga. But are you really 46? Dia nanya gitu. Iya gitu. Botoxnya di mana? Aku bilang botox. Aku bilang gitu. Yang sama kan? Gitu. Botoxnya di mana gitu? No, I haven't done anything gitu. Ini belum, aku bener-bener begini aja. Aku belum diapa-apain. Aku takut soalnya gitu. So I haven't done inserting anything inside di sini gitu, belum pernah. Really gitu. Jadi kamu ngapain gitu kan? Gak ngapa-ngapain sih, but thank you so much. Nah tapi pas dia ngomong kayak gitu aja, gue udah mulai gagap tuh, karena nggak biasa terima komplimen. Ya benar-benar setuju banget. Tadi ada yang kasih komen. G terima kasih, Virgo terima kasih, Silver Queen terima kasih. Terus G bener G, kalau gue tuh Amril Pisces gue tuh iya. Lia Sonda bilang saya tiap pagi dengerin live, nonton live ini, senang banget, merasa terberkati, thank God. Terima kasih ya, makasih kalau Atik juga makasih, Merx Luxury juga rajin sekali. Iya benar, Mark, gue setuju. Lucy tuh I think she was born with the good gene, dengan kulit yang quite moist, jadi membuat lebih awet muda. Nggak ada perubahan sejak 2007. Iya sih, rambutnya sama, kaosnya sama, mukanya juga sama. Gue waktu udah lama banget nggak ketemu Lucy kan, and then gue bilang, Bo, lu tuh sama gayanya sama, mukanya sama segala macam. Tapi ya gitu ya, maksudnya gini, kalau kita udah nggak tahu ya, kalau gue udah nyampe di gini, Lucy she was born dengan ya saat pembagian kulit, Lucy dibagi sama Tuhan kulit yang lebih kebal gitu. Mungkin saat pembagian kulit wajah atau kulit apalah, gue tuh dapetnya yang sensitif kulitnya. Tapi saat lu udah ya try to make a peace with your strength dengan your weakness, ya udah lu udah bisa melihat, lu bisa celebrate strength orang lain. Dulu kan mungkin back on my 20s kan banyak insekuritas gitu ya. Gue kayak ngeliat orang kayak, aduh kok dia makan coklat apa, terus kok bisa mukanya tetap gak jerawatan, and then I felt bad about myself gitu. Cuma ya udah, gue udah melewati banyak hal, akhirnya kan kita udah bisa berdamai itu mah. Oh emang dia bagiannya ini, gue bagiannya itu. Tuhan kasih gue kurang di sini, tapi Tuhan kasih gue lebih di sini. You can see all as one whole good package yang Tuhan kasih buat lu gitu kan. Iya benar. Yang kemarin gue forward kalau di platform sebelah, itu bener banget ya. Iya bener bang. Itu yang lo ngomong ke diri lo sendiri itu penting banget. Bener banget. By the way ya, tadi kayak lo cerita apa namanya, lo melihat orang lain udah pada salmon DNA lah apa, lo ngerasa aduh kok gue kayak gini-gini aja, kayak gue tuh nggak kurang merawat toto diri gitu. Tapi emang ya Lus, kalau kita nggak kenal, we don't know our value, we don't know who we are. Pokoknya kalau kita nggak kenalan lebih dalam sama diri kita, ditambahnya usia, itu gawat banget sih menurut gue. Iya. Kenapa? Karena begitu banyak tontonan yang lo lihat yang bikin lo bisa insecure, kehilangan jati diri lo, start questioning siapa sih gue ini. Bahkan Lus, kemarin, gue nggak sebut ini ya brandnya, tiba-tiba pokoknya my manager tuh bilang gitu, dia pokoknya meeting lah sama brand gitu. Terus menurut dia tuh si brand ini bilang, iya kenapa memilih misalnya artis A, B, dan C gitu. Karena gue tuh menurut mereka tuh kurang, mom's image-nya tuh kurang. Oh oke. Terus dia compare sama A, B, dan C gitu. Terus gue mikir apa nih yang mom's image gue kurang, apakah gue kurang bikin konten bersama anak-anak, which is gue sih nggak mau, karena of course gue dapat produk bersama anak-anak, tapi udah nggak bisa tuh sama anak-anak gue paksakan mereka apa yang gue mau. Ya betul. Kita udah pernah bahas ya, anak-anak sekarang begitu. Gue harus belajar sekarang untuk bisa appreciate dan asking for the permission. Kalau mau bikin reels, Abang Courage mau bikin reelsnya, karena Chloe, are you in the mood nggak bikin konten kamu? Udah nggak bisa. Kalau nggak, gue bisa tetap talk handphone gue sama anak gue, mami please appreciate privacy. Bisa begitu. Dan itu it doesn't feel good ya.
Ya, karena gue juga harus showing example sama anak-anak. betul. Karena kalau enggak nanti kalau gue main asal begini sama anak-anak, anak-anak juga akan begitu sama orang lain. Ya. So, terus gue mikir apa ya mungkin yang menurut mereka, gue berpikir tulus gitu, apa karena gue kurang, misalnya let's say ada yang dia sebutkan tuh hobinya masak gitu ya kan, jadi bikin kontennya banyak yang soal masak apa segala macam. Mungkin gue berpikir that's not me. I mean like gue masak tapi that's not something that I love doing it. Mm-mm. Kalau konten tuh kan harus sesuatu yang lu betul-betul suka. You doing MotoGP because you love MotoGP. Uh-uh. Right? Uh. Terus gue berpikir, memang gue bukan ibu yang masak tiap hari, tapi kan gue ibu yang pergi keluar mencari rezeki untuk anaknya. So I don't think ya apapun pemikiran mereka gitu. Sempet sih Lus, gue kayak questioning myself gitu ya. Ya. Apa ya? Apakah this opinion akan membuat gue less of a mom? Tapi akhirnya gue pikir, Pak Bos, gue mulai tuh, apakah gue harus jangan komedi terus? Gue mulai harus merubah supaya gue itu lebih kelihatan kayak ibu-ibu supaya gue bisa dapat produk apa gitu kan, Lus? Ya, ngerti banget. Ngerti kan gitu. Tidak ada benar tidak ada salah, tapi pada akhirnya gue tidak mau melihat diri gue less of a mom. Karena gue tahu setiap hari gue pergi bekerja, itu pun tanggung jawab sebagai seorang ibu untuk bisa memberikan apa yang terbaik buat anak-anak. So if you have an opinion bahwa ibu tuh harus misalnya begini, misal di rumah, masak, anak, apa segala macam, that's good. That's according to your perspective. Tapi ya again, I'm a mom yang memang mau wanita karir, bekerja di luar. When I have time, tentu I put my kids as a priority, tapi nggak akan berubah hanya gara-gara omongan begitu deh. Iyalah. Dan emang apapun yang lo lakukan, mau buat pekerjaan, mau buat perawatan diri, mau soal fashion, mau soal makanan yang lo pilih gitu ya, itu tuh sebenarnya balik lagi. Guide-nya adalah lo kenal sama diri lo sendiri apa enggak, ya nggak sih Mel? Gitu. Do you like it? Itu kan kita pernah bilang ya gitu. Paling penting adalah dalam hidup ini quotes-nya never betray yourself. Ya kan, gitu. Karena di saat lo udah mulai membohongi diri lo sendiri, di saat lo udah mulai nggak mau mengakui diri lo sendiri, nah itu udah mulai berantakan deh itu semua. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah. Gitu, ya kan? Jadi kayak contoh yang paling gampang, tapi berat ya gitu. Tapi emang kalau namanya perempuan itu banyak banget pertimbangan-pertimbangan kayak gitu. Apalagi kalau udah jadi ibu. Jadi ibu itu kayak kata Melanie gitu kan, dituntut untuk masak lah, apalah gitu. Lu diam di rumah gitu ya, nggak banyak-banyak keluar gitu kan, banyak yang kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya itu harus lo lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, emang untuk bagian pekerjaan lo, ya udah lakuin aja gitu kan. Segampang kayak ini deh gitu. Gue tuh juga suka sereceh gue itu dandannya kan nggak tante-tante ya. Gue nggak mungkin tuh kayak Melanie rambut panjang, kriwil-kriwil, terus udah gitu pakai high heels gitu, gue nggak bisa. Jadi gue tuh very casual person. Tapi itu adalah bagian dari ya udah emang gue tuh gayanya gini. Jadi gue kalau dipaksa untuk kayaknya dandanan anak jaksel ibu-ibu nggak begini deh gitu kan. Harusnya tuh aku kalau rambutnya panjang apa aku extension aja terus diwarnain ya. Terus udah gitu terus aku harus pakai sepatu heels. Aku harus pakai bibirnya yang lebih merah gitu kan. Tapi emang itu bukan gue gitu. Jadi berangkat dari situ ya udah menerima diri lo apa adanya, nanti semuanya tuh akan ngikutin gitu. Dan masalahnya suara-suara yang kayak tadi Melanie bilang itu nggak akan berhenti tuh. Emang ya gue bilang ini gue harusnya gini apa enggak. Tapi selama lo tahu diri lo siapa, itu semua akan balik lagi ke relnya, ya nggak sih? Iya. Dan pada akhirnya itu tadi yang Lucy bilang tuh never betray yourself, itu bagus banget. I mean kalau teman-teman pengen melakukan you want to adjust yourself, nggak ada masalah ya dalam pekerjaan. Tapi jangan menjadi seseorang yang bukan diri lo, because it's exhausting, capek, lelah gitu loh. Karena udah paling nyaman ya memang kita harus tahu siapa sih gue kan. Lucy bilang gue nggak terlalu suka dandan, gue suka yang very casual. Itulah dia. As for me, dandan tuh menurut gue make up itu tuh ada telepon. Videografer gue udah ini ya grup call ya. Nggak, kan gue hari ini nggak syuting, dia mau ngajakin breakfast kali. Apa terus what's the word
this is a hard not therapeutic. Pokoknya something yang soothing. What is the word? Buat gue dan tuh menurut gue tuh hal yang soothing ya. Iya, santai, relax dan bikin gue happy gitu. Jadi kan emang bener-bener God creates everybody different. Bener-bener berbeda gitu loh. Iya. Melanie itu dari dulu udah begitu. Jadi emang bukan mengada-ada. Dia mah 2 lagu dikit touch up, ya kan? Gitu balik dari kamar mandi touch up lagi gitu Mel, ya Allah. Yeah, that's the word therapeutic. Is that the right how to pronounce it? Therapeutic, bener ya? Pokoknya itu tuh I think it's good for my soul gitu. Iyalah. Gue tuh udah mendandan. Iya emang Melanie banget lah itu, gue juga tahu. Tapi kan lama-lama gue kelunturan juga gitu temenan sama lo lama. Gue juga akhirnya tacap mulu. Gue sampai ditanyain sama temen gue yang udah dekat lama gitu, lo kayak tacap mulu deh gitu sekarang. Terinfluence kan? Terinfluence sama Melanie. Sampai kayak kemarin, by the way kemarin ya highlight gue dari perjalanan gue di Bali ya. Gue ketemu sama, tadi gue sempat mention gue ketemu sama si Sila Marsia ya. Nanti selengkapnya teman-teman nonton di podcast ya. Tapi gue senang deh. Jadi Sila itu menikah sama temen lama, temen kita penyiar radio di Trax FM, MTV Trax, Dimas Akira. Serius? Sama Dimas Akira. Jadi Dimas Akira, gue juga kaget sih pas tahu Sila Marsia akhirnya nikah sama Dimas. Maksudnya ini kan jauh banget gitu. Nah, terus kemarin gue ketemu setelah lama nggak jumpa. Terakhir gue ketemu Sila itu di Houtman Paris show. Which is udah lumayan lama, dia sebelum ketemu sama Dimas. Nah, terus dia tuh sempat cerita sama gue. Tuh habis kecelakaan, inget gak? Sila kecelakaan. Ingat. Dia cerita, iya kak, aku tuh sering anxiety, I'm quite anxious, dia bilang gitu. Dan kalau udah anxiety kak, itu gue sampai bisa kayak tremor kak. Shaking badanku karena kan jadi seizures ya Lucia, gemeteran gitu, tidur nggak bisa, susah. Pokoknya gue sempet ngobrol deh, Sila itu waktu dia belum pindah ke Bali, gue mau ajak tuh kalau ke Komsel kayak kalau di Muslim tuh pengajian gitu ya. Tapi abis itu kan dia pindah ke Bali tuh, ketemu lah. Jadi kemarin dia datang dengan anaknya. Aduh anaknya lucu banget, lucu banget. Jadi ternyata Sila itu gen bulenya kenceng banget, Lus. Karena kan Dimasnya orang Indonesia dong, Indonesia, ya. Nah, anaknya Lus, yang 2 dari Dimas, itu yang baby, oh my god, bener-bener kayak anak bule kotok. Terus yang di atasnya, itu mukanya Dimas Akira, tapi bule, sebule-bulenya. Hidungnya bagus pasti. Sila Marsia aku suka hidungnya. Dan dia punya 5 anak. 5? 5 anak mereka berdua. Ceritalah mereka. Intinya nanti gue gak akan cerita detail ya. Nanti bagaimana struggle pernikahan. Kemarin gue sempat tulis tuh. Perempuan itu akan bermetafora. Karena Sila itu kan, dan ini Sila udah cerita ya. Dia sudah cerita seterbuka itu. Bahkan di depan anaknya si Leticia ya. Dan Leticia itu luar biasa. Ntar gue akan cerita soal Leticia. Leticia umur berapa? Leticia itu umurnya 14 tahun, Lus. Leticia yang sama Anji ya. Oh my God, God bless her soul. Anak umur 14 tahun tapi kata-katanya, Lus. Gue ngembeng, Lus, nangis saat dia Leticia mau bilang apa sama mama. Anyway, gue kemarin tulis quote, perempuan itu bisa bermetafora. Dia bilang menjadi the best version of herself pada saat dicintai dan diterima oleh laki-laki yang tepat. Iya nggak? Bukan berarti dulu yang pacar lakinya sebelumnya apparently nggak tepat buat dia ya. Berarti they're not a good person, tapi nggak tepat buat dia. Nah yang sekarang itu gue ngeliat banget, gue kayak bilang gila sih, lo berubah banget. Gue nggak sangka lu yang rock and roll, dia sendiri bilang iya kak, gue tuh ibaratnya jiwa rebel, like me versus the world itu kan dulu ya, Bo. Gue tuh serem ngeliat lo dulu, Bo. Gue tuh takut lu tuh kenapa takut metong gitu karena kenakalan lu. Bandel banget Kan. Gue bilang lu bisa jadi a good mom sekarang. 5 anak gue, 2 anak aja kadang-kadang gila, stres bisa sampai tantrum gitu kan. Terus ya Bo, si Leticia ini ya, oh my god, tadi gue sampai bilang lu udahlah makin cantik, Lus. Dulu kan dia nggak boleh kan, Lus. Dia lebih ke Anji.
Ah, Mukanya kayak mamahnya tapi kulitnya coklat. iya, betul. Sekarang makin cantik. Terus dia bilang gini, sedikit aja nih hint ya guys. Apa Leticia mau bilang apa buat mama? Ah, Dia mau bilang supaya mama tuh selalu bahagia. Jadi ternyata the whole time kalau mamanya gimana-gimana, dia tuh tahu dan dia mengerti gitu loh. Aku cuma pengen lihat mama tuh bahagia, dia bilang gitu. Dan mama jangan nggak pede. Hah? Emang kenapa? Ya mama sering nggak pede. Mama kan baru lahiran. Mama tuh ngeliat di kaca. Aduh aku tuh kok gemuk banget sih. Aduh aku kok jelek banget. Aku gembel banget sih ini. Mama tuh cantik loh. Gila, emaknya nangis cuy. Terus dia bilang, gue tuh sering nggak pede. Kalau lagi nggak punya duit. Terus sering bilang, aduh aku gembel banget sini. Nggak kayak artis yang lain. Kok gue gemuk banget. Mama kan abis ngelahirin anak. Mama tuh cantik loh. Allah, Tisha. Manis, gila bo anak manis banget. Dan si apa namanya Sila tuh juga bilang, kak ada satu titik gue tuh minta maaf sama dia karena semua dulu tuh gue ada momen-momen di mana Ya. gue lupa that I am a mom. I'm busy, I'm focusing with my problem kak. Dan gue jadi neglecting her gitu. Dan gue tuh minta maaf. Tapi gue bilang gila loh, anak lu itu kiriman dari Tuhan untuk menopang hati lu. Lu lihat, Tayang kapan sih ini? gue harus nunggu Trans TV, bahwa gue juga gatel. Gue bilang saat lu hampir menyerah dalam hidup, gue bilang, lu lihat Leticia, gila anaknya Bo, best menguatkan emaknya. Dan bisa ngomong di kamera tuh pinter. Gue sampai bilang gini, harusnya kayaknya Leticia tuh anak anti deh. Kan kalau itu malu ya, introvert kalau di kamera. Harusnya Leticia tuh anak anti, gue sambil bercanda gitu. Maksudnya gue tuh mau kasih tahu ke si mamanya bahwa you have such a great daughter. Gila, gila sih. Berarti dia tuh ngelihat ya semua, mengamati saat-saat Sheila itu lagi struggling, lagi punya masalah. Waktu itu aja kita ngeliat yang dari luar gitu kan, ya ampun ini anak semuda ini gitu ya. Ih, anak lah ya kalau Sheila kan gitu, kita udah 46 nih gitu. Ngeliat Sheila tuh kayak masih semuda itu tapi masalahnya berat banget. Jadi kenapa dia serebel itu, ya Bo, kita juga kalau ada di posisinya dia belum tentu bisa menghandle masalah itu lebih baik dari dia juga sih. Dan lo tahu, gue nanya, kenapa sih lo dulu bandel banget, Bu? Gue pertama kali ketemu dia, dia kan dulu pacaran sama Adi Nugroho ya. Oh iya pernah juga. Iya benar. Gue pertama kali, dan Adi tuh dulu, ini cuma reminiscing di old days ya guys. Adi tuh dulu lagi ngetopnya di hard rock, lagi menuju puncak Avi. Gue pertama kali ketemu sama Sila Marcia, dia lagi duduk di apa lu sih yang di tempat nunggunya sebutannya apa? Hard Rock. Di lounge-nya Hard Rock FM. Gue lagi siaran dan dia masih inget itu. Umur 16 tahun atau 17 tahun gue lupa. Iya. Gue pertama kali ngeliat, Jir, cantik banget ini anak. Iya emang. And then gue tanya kan, kenapa sih lu dulu nakal banget, Bu? Kayak gak ada takutnya lu. Gak takut mati, gak takut. Iya benar. Tau gak dia jawab apa? Apa? Dari kecil aku merasa aku tuh sampah, Kak. Ya Allah, Mel, sumpah. Ngerasa aku tuh jelek, aku sampah, aku nggak berarti, anjir. Gue bilang, sih kacamata kita orang luar dan kacamata dia sangat berbeda. Gua ngeliat dia, nggak usah jauh-jauh deh lu ngeliat hidungnya yang tadi lo bilang aja. Gue like wondering, anjir cakep banget nih cewek gitu kan. Kita cuma lihat hidungnya dia iri kan? Right, I wish I had that face gitu kan. Dia ngerasa, gue ngerasa gue sampah, I'm a trash, coba. Itu kalau selalu akan ada dua kacamata dari luar dan dari dalam dari diri kita. Tapi kacamata dari diri kita dari dalam itu yang harus benar-benar harus disinkronisasi, disync all the time tuh. Karena doesn't matter kacamata orang luar, it is important tapi it's a lot more important kacamata yang lo pakai untuk melihat diri lo sendiri dari dalam. And what you tell yourself is so important. Jadi tiap hari lo selalu ingetin ke diri lo, carilah 3 hal, jangan 3 lah, 1 hal yang lo suka dari diri lo. Hari itu lo suka, sneakers gue hari ini bagus, rambut gue hari ini enak ya diaturnya gitu kan. Cari aja 1, karena apa? Kalau manusia tuh gampang lupa ya Mel gitu. Jadi lo selalu lebih sering ngedengerin dari kacamata orang lain tapi bukan lo gitu kan. Contoh tadi kasusnya Sheila aja, Bo, dia secantik itu masih bilang kayak gitu.
Oh, ya Allah, ya Allah. Ternyata Dimas Akira, toh. Kira yang kita pikir dulu anak kecil lus, musik nge-DJ apa lah, gila loh. Dimas itu gue kenal dia juga pernah di UFM kan, siaran bareng. Tapi emang dia baik sekali anaknya, baik banget dan sangat sopan gitu. I'm happy for Dimas sama Sheila. Semoga ini deh semua lancar, rezekinya lancar. Anaknya 5, Bo. Anaknya 5, Bo, luar biasa ya, goks. Dan memutuskan pindah ke Bali yang dia bilang sebenarnya secara opportunity di Jakarta lebih banyak. Terus gue bilang, dia tinggal di Bali. happy banget. Dia bilang, gue udah gak sanggup ke Jakarta. Kenapa sih lalu gak mau di Jakarta? I cannot find peace in Jakarta anymore. Bo, kita bahas sih hari Senin, mau nggak? Mah. Apa lagi? Pasti Senin. Gue izin Senin, gue mau naik bus pertama kalinya. Naik apa? Bus ke Bandung? Ya, jadi gue mau ke dari Bandung masih naik lagi. Jadi kan gue tuh udah belum ngajak anak gue jalan-jalan. Nah, jadi gue mau ngajak anak gue sebelum ke Australia. Ajak anak gue sama Opung. Karena Opung bilang ke Australia nggak ngajak gue. Lu kerja, lu kapan ngajak gue? Terus ya, gue mau naik bus. Terus langsung bilang, Mama nggak mau di ekonomi, Mama di first class dong katanya. Kata teman Mama ada first classnya tuh. Mama mau foto, mau taruh di Facebook sama di WhatsApp grup Opung-Opung. Oke, baik. Oh jadi Opung. Jam berapa keretanya si Us Keretanya itu? jam 6 pagi, terus begitu kan jam 6.30 apa, langsung ke Bandung. Tapi Selasa gue bisa, Selasa Rabu gue bisa. Oke. Santai, Selasa Rabu, iya. Nah, itu nanti kita harus omongin ya, Bo. Enggak, bukan. Karena kan ada perbedaan waktu. Aku berangkatnya hari Rabu, right? Nyampenya Kamis. Rabunya mah aman, Kamisnya. Aman, tapi Kamisnya Mama kayaknya jangan deh. Itu capek soalnya. Kamu berangkatnya jam 8 ya, malam? Iya, nyampainya jam 6 pagi waktu Sydney. Berarti kalau kemarin udah ngitung-ngitung tuh. Kalau misalnya kita live jam 8 di sini, berarti di Sydney jam makan siang harusnya aman. Nggak mungkin aku nggak makan. Pokoknya ini aja dulu, kan lu pasti baru nyampe. You let me know. Kalau nggak bisa Kamis, Jumat juga nggak apa-apa. Gue yang lebih ngeri ke Melbourne jam 1.30 cuy. Gila ya, kayak jaga pos ronda, Bo, berangkatnya gila deh. Ya, tapi nanti liburan juga we'll see ya. Kita juga liburan ngeliat nih. Kalau kita feeling in the mood untuk liburan sambil live, oke, go ahead. Pokoknya no pressure. Tapi kalau misalnya lo pengen fokus with your kids juga nggak apa-apa. Kalau kita bosan juga gatel. Karena kan ini juga sebenarnya me time mama-mama ya kan. Gitu. Ngobrol-ngobrol aja sejam ini padahal udah hampir 1,5 jam. Yang bener loh. Bo, ini 9:16. Oke, I gotta go. Gue harus sarapan. Oh my God. Love you. Bye. Bye. Bye semua.